Alasan petisi rakyat Papua PRP, menuntut cabut Otsus, tolak DOB dan menuntut hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa Papua Barat melalui mekanisme referendum dan 13 tuntutan lainnya dalam aksi nasional PRP, tanggal 3 Juni tahun 2022. Tanah Papua kawan-kawan. Kawan Japi dapat pukul darah. Jilid 1. Ini Sudah kita dari masa aksi berhasil dari membangun Perpres 3. tanah Papua kawan-kawan. Masa aksi di Tetapi P3. hari ini praktek-praktek kolonialisasi masih dilancarkan di Papua untuk menghabiskan sumber daya alam di Papua kawan-kawan. Pasca pengesahan UU Otonomi Khusus Jilid 2 yang tercantum dalam UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia mengundang 9 bupati yang berasal dari wilayah Pegunungan Tengah Papua. Pertemuan yang direncanakan pada Jumat tanggal 14 Maret tahun 2022, mengagendakan persiapan pemekaran provinsi di wilayah Papua khususnya Pegunungan Tengah. Pembahasan tersebut didasarkan pasal 76 UU ayat 3, nomor 2 tahun 2021 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Tuntutan pemekaran provinsi sebelumnya disampaikan oleh beberapa elit politik di Papua dengan landasan 1. SK Gubernur Papua Barat nomor 125/72/3/2020 tentang pemekaran Provinsi Papua Barat Daya. 2. Deklarasi 4 Bupati Merauke, Asmat, Mapi dan Bovendigul. 3. Deklarasi di Timika pada tanggal 4 Februari tahun 2021 meliputi Kabupaten Timika, Paniai, Dogiai, Deyai, Nabire dan Puncak. 4. Permintaan Ketua Asosiasi Pegunungan Tengah Papua, Bevay Gibalom kepada Presiden Jokowi di Jakarta. Keputusan sepihak Kementerian Dalam Negeri bersama elit-elit politik praktis di Papua menimbulkan protes masyarakat, kemudian melakukan aksi demonstrasi damai sejak Maret hingga Mei tahun 2022. 26 wilayah menyatakan untuk menolak pemekaran wilayah dan otonomi khusus, yaitu Jayapura, Wamena, Lanijaya, Nabire, Dogiai, Paniai, Timika, Fakfak, Kaimana, Sorong, Manokwari, Yahukimo, Biak, Serui, Merauke, Makassar, Maluku, Manado, Bali, Surabaya, Malang, Jember, Yogyakarta, Semarang, Jakarta, dan Bandung. Beberapa wilayah mengalami represif dan intimidasi TNI Polri dalam melakukan aksi demonstrasi damai. Hal ini menunjukkan penjajahan Indonesia di Papua dengan watak militer. Yan Mandenas, Lenis Kogoya, Paulus Waterpauw, Bevay Gibalom, Matias Awaitui dan beberapa pejabat-pejabat politik praktis, menggunakan panggung politik untuk mencari perhatian Jakarta, agar mendapat bagian dalam pembagian kekuasaan setelah pemekaran. Hal ini tidak terlepas dari keinginan untuk menguasai sumber daya alam di Papua. Luas area Papua secara keseluruhan adalah 45.941.167 hektar, dengan kekayaan permukaan bumi dan dalam bumi melimpah. Pemerintah Provinsi Papua Dinas Pertambangan dan Energi merilis peta potensi minyak dan gas. Tampak hampir seluruh wilayah Papua dipenuhi dengan sumber daya minyak dan gas. Dampak Otsus dan pemekaran wilayah. Dampak pemekaran adalah menjadi lahan baru bagi militer Indonesia, untuk menjaga kepentingan eksploitasi sumber daya alam. Terbukti pasca disahkan kebijakan Otsus Jilid 2 yang tidak demokratis. Dipaksakan pembangunan Polres di Dogiai, meskipun beberapa kali ditolak masyarakat. Pembangunan Brimob di Yahukimo, dan beberapa wilayah lainnya. Pemekaran membuka lahan bisnis menengah untuk pemodal besar, bisnis minuman keras, judi dan prostitusi serta sembako. Tanggal 24 Mei tahun 2022 kita dikagetkan dengan meninggalnya 5 penduduk asal Sorong yang meninggal di Jayapura akibat perdagangan manusia. Kelima orang ini merupakan korban penyingkiran akibat program pemekaran dan Otsus. Demi sejumlah rupiah, mereka rela mencicipi minuman keras oplosan. Sektor pendidikan tidak mengalami peningkatan kualitas, justru peningkatan kuantitas sekolah milik swasta, begitu pula sektor kesehatan. Jumlah orang asli Papua yang kurang dari 4 juta akan terus tergusur demi kepentingan modal di tanah seluas 45 juta hektar. Penggusuran tanah dan perampasan wilayah dengan dalil hak guna pakai terus terjadi di seluruh wilayah Papua. Dampak KTT G20 terhadap rakyat. Kepentingan rakyat Papua untuk memperoleh hak demokratik akan dihambat dengan pertemuan KTT G20 yang diadakan di Indonesia, 2022. G20 atau Globe 20 berisi 20 negara di dunia, yang di dalamnya 7 negara yang menguasai 64% kekayaan dunia. Hal ini berkaitan dengan kepemilikan modal atau investasi di seluruh dunia. 7 negara ini bersatu untuk tujuan memperluas wilayah kekuasaannya untuk eksploitasi sumber daya alam dan manusia.
maka kepentingan pemekaran wilayah di Papua adalah kepentingan pembagian wilayah kekuasaan penanaman modal dan eksploitasi. Bisa dibayangkan negara Indonesia memiliki total utang pemerintah per Februari tahun 2022, 7.014,58 triliun rupiah dilansir oleh Kompas. Bagaimana bisa membiayai operasional wilayah baru? Kepentingan pemekaran dan otsus juga tidak terlepas dari kepentingan Partai Borjuis Nasional untuk pemilu 2024. Semua hal ini berkaitan satu sama lain, dengan tujuan menjajah, mencuri dan mengeksploitasi sumber daya alam dan manusia di Papua. KTT 20 akan menghasilkan kesepakatan-kesepakatan kerjasama politik dan ekonomi. Kemudian untuk meloloskan kepentingan ini akan semakin banyak rakyat yang dikriminalisasi dan dibunuh. Angkatan kiri, ia menerima otonomi militer. Dan angkatan kiri adalah yang